Nah, polarisasi vertikal ini adalah polarisasi yang mengarah dari atas ke bawah ya teman-teman, seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Doni Tambas Channel. Di vlog kali ini saya ingin sedikit berbagi mengenai kenapa sih router indoor itu harus menggunakan antena tipe direksional dibandingkan dengan antena bawaannya. Nah, kita langsung ya teman-teman ya. Tapi sebelumnya untuk teman-teman yang baru gabung, silahkan di like dulu, di subscribe dan komen ya kalau misalnya ada pertanyaan. Share juga video ini ke sosial media kalian biar teman-teman yang lain juga dapat mendapatkan manfaat dan info dari video ini. Oke, kita langsung ya teman-teman ya. Ini di depan saya ini ada beberapa router pabrikan indoor ya, router indoor pabrikan yang punya tipikal antena yang sama tapi beda sistemnya. Untuk ini tenda N300 dia 3G, router 3G, bisa untuk masukin modem di sini dan dia punya antena sama ya, omnidireksional. Dengan tipenya MIMO untuk routernya. Terus yang kedua nih yang paling sering mungkin dipakai sama teman-teman adalah ZTE F609. Ini V2, tipe antenanya juga sama, omnidireksional 5 dB. Dan satu lagi ini adalah Huawei B970, tipe antenanya SISO omnidireksional. Jadi kalau teman-teman lihat, semua router-router pabrikan mau apapun mereknya, selama itu jenisnya router indoor, pasti antenanya adalah omnidireksional. Nah, pertanyaannya kenapa pabrikan membuat antena omnidireksional? Kita jelasin ya teman-teman. Yang pertama, pabrikan bikin router indoor ini memang cakupannya terbatas. Dalam arti kata, terbatas itu untuk ruangan ataupun area tertentu yang memang skupnya tidak begitu luas. Kalau misalnya sekarang router ini dipasang di satu ruangan, ya estimate pabrikan adalah router ini hanya bisa menjangkau satu ruangan aja. Kalau misalnya pindah ruangan ya teman-teman harus beli router lagi. Karena tetap acuannya adalah prinsip ekonomi ya teman-teman. Karena gimana juga pabrik bikin router harus laku. Makanya kenapa mereka bikin router dengan scope ataupun cakupan terbatas ya, karena balik lagi tadi ke prinsip ekonomi. Yang kedua, jenis antena yang dipilih oleh pabrikan itu selalu omnidireksional. Yang dimaksud omnidireksional ini adalah antena yang sebarannya 360 derajat secara teorinya, 360 derajat dengan harapan bisa menjangkau seluruh area dalam ruangan tersebut. Gitu loh rekan-rekan ya. Jadi memang sengaja dibuat untuk menjangkau seluruh area dalam ruangan tersebut. Ingat, kita di sini bicara ruangan ya teman-teman ya, indoor, karena memang router ini baik yang tadi tenda, ZTE ataupun Huawei adalah router indoor. Nah, selanjutnya adalah antena yang dipilih oleh pabrikan, polarisasinya itu selalu vertikal, tidak horizontal. Kenapa dipilih vertikal? Yang pertama karena sebaran vertikal itu dia lebih luas. Misalnya sekarang router ini ditaruh di bawah ya berarti cakupannya bisa sampai ke atas. Itu teman-teman ingin taruh di atas ataupun di bawah, jangkauannya sama, hanya pendapatan sinyalnya yang beda. Kalau teman-teman taruh router ini semakin atas, otomatis di bawahnya itu akan blind spot. Kita tetap akan menyisakan blind spot di bawah, tepat di bawah alat ini. Makanya kalau misalnya teman-teman pasang antena ketinggian, persis di bawah towernya rata-rata itu nggak ada sinyal, karena memang zona yang teman-teman tempati adalah posisi blind spot. Nah, kebanyakan teman-teman yang ada di grup ataupun ya bergabung di grup RT RW Net yang lain-lain itu menggunakan router-router jenis seperti ini untuk menjadi router-router outdoor. Tentunya harapannya agar cost-nya biar bisa lebih murah dibandingkan dengan teman-teman membeli router ataupun CPE outdoor seperti Totolink CP300 atau TP-Link
220 atau TP-Link 110 dan lain-lain ya, itu jelas cost-nya akan jauh lebih murah. Kemudian jarak yang ditempuh pun biasanya tidak terlalu jauh, mungkin estimasinya sekitar 300 sampai 500 meter. Jadi jarak koneksi yang teman-teman pakai itu tidak terlalu jauh, sehingga mungkin akan sangat boros jika teman-teman menggunakan CP300 atau TP-Link 220. Ya, biasanya teman-teman sering memodifikasi router-router jenis ini menjadi router-router outdoor. Nah, saat router-router seperti ini dijadikan sebagai router outdoor, khususnya dijadikan sebagai penerima, otomatis antena yang tadinya mempunyai sebaran 360 derajat menjadi sangat tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena teman-teman hanya butuh sinyal penerimaan dari satu sisi aja. Misalnya akses point teman-teman adanya di utara, dan CPE ini, router ini ditaruh di selatan. Otomatis teman-teman hanya butuh pancaran sinyal dari utara ke selatan. Sisanya teman-teman tidak akan butuh pancaran sinyal. Karena itu kenapa banyak teman-teman yang mengganti antena omnidireksional ini dengan antena berjenis direksional atau sektoral seperti ini. Nah, antena sektoral seperti ini itu mempunyai cakupan satu sisi. Kalau dia mengarah ke utara ya berarti cakupannya ke utara. Kalau dia mengarah ke selatan ya berarti cakupannya ke selatan, atau ke barat dan ke timur. Kemudian antena direksional ini mempunyai dua polar yang sudah terpisah. Nah, polarisasi vertikal ini adalah polarisasi yang mengarah dari atas ke bawah ya teman-teman, seperti ini. Tuh. Kemudian polarisasi horizontal adalah polarisasi yang mengarah dari kiri ke kanan seperti ini. Itu dah. Tipe polarisasi ini yang tidak dimiliki oleh antena omnidireksional. Dengan penggunaan antena ini itu tidak menambah jarak pancar, jadi salah. Kalau teman-teman bilang dengan menggunakan antena sektoral ataupun antena direksional jarak pancarnya bertambah, sebetulnya enggak. Kenapa tidak? Karena daya pancar itu tidak ditentukan oleh antena, tapi ditentukan oleh power radionya ini sendiri. Antena hanya memaksimalkan jarak pancar dari power yang ada di radio ini. Misalnya radio ZTE F609 dia punya EIRP sekitar 150 mW atau mungkin sekitar 22 sampai 23 dBm. Jika udara bersih harusnya misalnya jarak tempuhnya ya normalnya kalau diterima handphone itu sekitar 200 meter misalnya ya, 200 meter. Jika halangan loss atau misalnya di sawah ya mungkin, entah kalau di teritori yang padat mungkin bisa lebih kurang ya, 50 ataupun 40 meter. Nah, dengan antena ini itu diharapkan jarak yang tadinya tersebar ke 360 derajat itu bisa difokuskan menjadi satu arah aja. Gitu loh teman-teman. Jadi jika pancaran ke kiri ke kanan dan lain-lainnya itu menghabiskan powernya ini dijadikan satu ke satu arah, sehingga jangkauannya lebih panjang atau lebih jauh. Padahal jangkauannya sebetulnya tidak lebih jauh secara hitungan, karena antena ini hanya mengkonversi sisi-sisi yang lain, sisi-sisi yang tadinya ada di omnidireksional menjadi satu sisi di sektoral gitu loh rekan-rekan. Jadi kita mengganti firmware pun itu tidak menambah jarak pancar. Saya udah pernah coba baik dengan menggunakan DDWRT sampai 30 dB katanya ya, itu tidak menambah jarak pancar selama memang hardware-nya masih tetap sama. Jadi memang yang menentukan jarak pancar itu adalah hardware-nya itu sendiri. Itu cuma dengan menggunakan antena direksional ini jarak sebar yang tadinya merata ke 360 derajat itu bisa lebih terfokus baik penyebar maupun menerima. Karena itu antena-antena berjenis sektoral atau jenis direksional seperti ini itu banyak sekali dipakai sama CPE penerima seperti TP-Link 220, Tenda O3, terus juga Totolink CP300 dan lain-lain.
itu semuanya berjenis antena sektoral. Jadi pahami dulu ya, mana memperjauh jangkauan dengan mana mengoptimalkan jangkauan gitu loh rekan-rekan. Nah, makanya kenapa saya sarankan untuk rekan-rekan yang memang mengubah router indoor menjadi outdoor, khususnya untuk CPE itu lebih optimal jika rekan-rekan mengganti antena dengan jenis direksional ataupun sektoral seperti ini. Itu akan jauh lebih optimal daripada rekan-rekan menggunakan antena bawaan omnidireksional seperti ini. Itu rekan-rekan. Oke, demikian vlog dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa ikuti terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen jika ada pertanyaan. Share juga video ini ke sosial media kalian biar teman-teman yang lain juga menjadi lebih tahu dan mendapatkan manfaat dari video ini. Tetap semangat, tetap berkarya, say no to drugs, dan jangan pernah cuci baju di wastafel. Akhir kata, saya Doni Tambas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.